Sobat pecinta channel Rato TV yang saya muliakan. Kali ini saya akan membahas masalah bisnis yang pasti untung. Bisnis apa itu? Kok ada bisnis yang pasti untung? Bisnis yang pasti untung itu yaitu, ini pengalaman saya, adalah bisnis papan atau properti. Mengapa harus bisnis properti? Karena bisnis properti atau papan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu pasti laku, karena banyak yang membutuhkan. Memang ada kebutuhan pokok yang lain di samping papan, itu ada sandang dan pangan. Itu juga kebutuhan pokok. Tetapi kita tahu bahwa properti merupakan tanah di mana semakin hari tanah ini semakin berkurang karena banyak pembangunan, sedangkan luas bumi tetap. Kebutuhan pokok manusia lainnya adalah sandang dan pangan. Kita tahu bahwa properti yang berupa tanah semakin hari semakin berkurang karena banyak pembangunan, sedangkan luas bumi tetap begitu ada. Oleh karena itu kebutuhan papan semakin hari semakin bertambah karena manusia bertambah terus, sedangkan buminya tidak nambah, malah makin berkurang. Oleh karena itu rumus supply and demand berlaku di sini. Supply-nya berkurang, demand-nya bertambah, sehingga otomatis harga naik, tidak akan turun. Langkah berikutnya sebelum mulai bisnis properti, kita harus tahu dulu apa itu aset dan apa itu liabilitas. Aset itu adalah sesuatu yang mengakibatkan atau menyebabkan uang masuk ke kantong kita. Sedangkan liabilitas itu sesuatu yang mengakibatkan uang keluar dari kantong kita. Nah, itu kita harus tahu. Nah, sekarang bagaimana cara memulai bisnis properti? Untuk memulai bisnis properti, yang paling utama kita harus memilih lokasi. Saya ulangi lagi, lokasi. Karena kalau lokasinya tidak bagus, properti tidak akan laku. Oleh karena itu harus memilih lokasi yang tepat. Dan bagaimana cara memilih lokasi yang tepat? Untuk memilih lokasi yang tepat, tentu kita harus tahu rencana tata kota atau rencana tata daerah. Dan tentu bagaimana supaya kita tahu ada rencana tata kota dan tata daerah? Ya kita harus kenal sama bupati, wali kota, camat bahkan. Pasti ada tata kota di daerah yang akan dibangun. Kalau kita sudah tahu ada tata kota di mana akan dibangun jalan, di mana akan dibangun bangunan hotel dan lain-lain. Nah, di situ kita baru mencari lokasi. Tentu kita harus berkoordinasi dengan pejabat daerah, misalnya ke Sekda, ke Pak Camat, ke Pak Kades, sehingga tahu jalan nanti lewat mana, pengembangan wilayah itu seperti apa, sehingga kita tidak salah memilih lokasi. Karena bisnis properti tadi saya ulangi, yang utama adalah lokasi. Yang berikutnya tentu tidak kalah penting adalah bagaimana cara pembayaran, supaya kita modalnya tidak terlalu besar sehingga cara pembayarannya bisa nego kepada yang punya. Kebetulan saya punya pengalaman membebaskan lahan dengan tanpa uang yang banyak, tetapi bisa beli. Itu saya punya pengalaman. Tentu untuk ini saya ingin menceritakan pengalaman saya bagaimana bisnis properti. Khususnya bisnis properti hanya kita membebaskan lahan dan menjual lahan lagi. Tapi bukan kita membangun perumahan, tetapi kita hanya paling banter saya hanya membuat kafling. Ini pengalaman saya. Waktu itu pertama kali saya bisnis properti adalah saya membeli tanah di sekitar Taman Mini. Taman Mini Indonesia itu waktu itu belum ramai, belum apa. Di desa yang nempel itu desa Ceger namanya. Itu berbatasan atau menempel ke Taman Mini. Saya beli di situ. Waktu itu masih murah. Saya beli. Akhirnya waktu itu saya buat kapling. Kebetulan sebelahnya adalah agak luas. Waktu itu sekolah Korea membeli kepada saya. Jadi kebetulan saya bikin kapling, sebelahnya ada sekolahan Korea.
sampai sekarang masih ada. Nah, waktu itu saya di sana karena waktu itu tidak besar tanahnya, tetapi waktu itu saya ingin mengembangkan, akhirnya saya membeli lahan lagi di Cikeas. Cikeas itu di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Waktu itu tanah kalau saya jual di Taman Mini 1000, saya dapat di Cikeas itu 1 hektar. Itu awal saya berbisnis tanah. Jadi dari Taman Mini 1000, jadi pengalaman itu waktu itu saya membebaskan lahan di Taman Mini. Saya jual di Taman Mini 1000 meter, saya dapat di Cikeas itu 1 hektar. Itu waktu itu. Itu pengalaman pertama. Yang berikutnya, saya setelah itu yang di Puri Cikeas, saya bangun kapling namanya Puri Cikeas. Di situ waktu itu saya jual, setiap saya jual 1000 meter, saya mendapat 10 hektar di Puncak 2. Puncak 2 itu masih wilayah Bogor, tapi Bogor Timur. Jadi saya jual 1000 meter, di Puncak 2 saya mendapat 10 hektar. Jadi dari tanah kembali ke tanah lagi, sehingga memang sangat menguntungkan. Ada buktinya, untungnya itu. Di Cikeas itu dulu saya beli masih 4.000 perak per meter. Sekarang saya jual 4 juta, kan udah 1000 kali. Itulah bisnis yang tidak mungkin rugi, karena tadi saya sudah ceritakan bahwa buminya makin berkurang, manusianya makin bertambah. Supply demand itu sudah pasti, tidak akan rugi bisnis bidang properti ini. Cuman memang ada syaratnya. Syarat bisnis properti ini harus sabar, karena jangka panjang, nggak bisa beli sekarang jual langsung untung, tidak. Tetapi tidak bakal rugi, kan harga masih makin lama makin naik. Oleh karena itu syarat utama berbisnis properti harus berani ambil risiko dan harus sabar dan pasti, karena jangka panjang. Itulah kira-kira bisnis properti, atau bisnis yang tidak bakal rugi lah, pasti untung karena kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi. Saya kira demikian, semoga bahasan sekarang ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga silahkan yang mau mencoba bisnis properti yang seperti yang saya lakonin itu, dan mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.